Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Aris Gonto Channel. Kita akan membahas sedikit masalah tahun ya. Ini jongko tahun. Jongko tahun yang kita kaitkan dengan apa itu? Pilpres yang akan datang nanti. Ini tahun itu kalau kita percaya, karena percaya saya ini ada tahun yang namanya tahun emas, ada juga namanya tahun perak, dan ada juga namanya tahun tembogo, dan ada juga namanya tahun besi. Empat ini cokro manggilingan ya. Empat ini cokro manggilingan, namanya cokro manggilingan itu adalah berputar tahun ini. Jadi tahun emas, perak, tahun tembaga, tahun besi. Ini saya mau nerangkan dulu tahun-tahun ini yang nanti akan berkaitan dengan pilpres yang akan datang ini. Ini namanya prediksi ya. Tahun emas itu tahun kejayaan ya. Tahun kejayaan itu banyak kebaikan-kebaikan yang akan muncul di tahun emas itu. Kebaikan-kebaikan dan kemungkaran itu sangat kecil sekali. Jadi tahunnya gemah ripah lojinawe, jadi orang itu pada senang di tahun emas ini. Pemerintahannya bagus, terus di situ ekonominya bagus, dan pokoknya serba enak lah, serba enak di tahun emas. Terus sementara di ngancik tahun setelah emas adalah tahun perak ini, singkat-singkat aja. Tahun perak ini juga masih ada kejayaan yang sangat bagus. Cuma kemungkaran, kemunafikan apa itu sudah mulai muncul. Jadi sudah mulai muncul kemunafikan, apa itu penipu dan sebagainya mulai muncul, tapi masih sangat kecil ya. Jadi kebaikan itu masih dominan di tahun perak itu, kebaikan masih dominan. Ini sekilas saja. Setelah tahun perak menginjak ke tahun tembaga. Tahun tembaga ini adalah tahun imbang antara kebaikan dan keburukan. Jadi tahun ini berlomba-lomba mencari kebaikan, mencari keburukan, itu sudah seimbang. Penipuan yaitu, terus kemunafikan, sombongan, apapun di sini nih sudah mulai muncul pemimpin-pemimpin yang semacam itu. Jadi di tahun tembaga itu memang seimbang antara keburukan dan kebaikan. Setelah tahun tembaga ini kita mengajak di tahun besi. Memang saat sekarang ini masuk di tahun besi. Tahun besi itu adalah banyak kemungkaran, banyak kebohongan, banyak penipuan yang masyarakat itu kadang-kadang tidak tahu. Masyarakat itu kadang-kadang tidak tahu itu ditipu atau tidak apa. Jadi banyak demokrasi yang pakai uang, itu penipuan yang pakai uang, orang memilih pakai uang. Jadi di sini kepercayaan, kebodohan, istilahnya zaman kebodohan itu di tahun-tahun besi. Di tahun-tahun besi itu banyak orang yang kena tipu. Umpamanya memilih sesuatu, memilih pimpinan itu dengan uang, terus banyak sogokan dan sebagainya, itu hanya di tahun-tahun besi ini. Jadi di tahun besi itu memang tahun sudah perubahan kejelekan, kemunafikan, ke apa itu sudah muncul itu. Jadi dominan. Jadi kejelekan itu dominan dibandingkan kebaikan itu. Nah, terus sekarang karena cokro manggilingan itu nanti berputar, ini akan menginjak di tahun emas. Ya, prediksinya bagaimana ini di tahun emas? Akan kembali ke tahun emas. Perkiraan di tahun emas ini nanti berakhir di tahun besi ini akan berakhir di 2024, ke ngancik ke 2025 itu sudah mulai tahun emas. Makanya kita akan mengulas di tahun-tahun ini ya, tahun emas ini nanti yang mau mengancik tahun emas ini, siapa yang jadi presiden, siapa yang akan jadi presiden. Ingat,
ingat nanti yang jadi presiden. Jadi di tahun emas, menginjak tahun emas ini, saya yakin yang menjadi presiden adalah benar-benar orang yang mempunyai keikhlasan. Jadi benar-benar orang yang mempunyai keikhlasan dan ikhlas memimpin negara ini, dan akan memperjuangkan dan pengorbanan yang luar biasa di tahun. Janji akan ditepati ini di tahun emas ini. Ingat itu. Jadi ada hal-hal yang perlu di kalangan pilihan ini. Kalau ini muncul ada tiga kemungkinan muncul, itu adalah satu. Yang pertama ya presiden yang kayaknya muncul dari rakyat, itu ada presiden yang muncul dari rakyat. Dan sudah ada kedua adalah presiden yang muncul dari kalangan militer. Dan ketiga, presiden yang muncul dari petugas partai. Lah ini ada hal ini kita gabungkan aja. Jadi mana yang Anda mau pilih silahkan. Jadi presiden yang muncul nanti dari rakyat, terus presiden yang muncul dari militer, itu siapa nanti saya nggak tahu juga, dan presiden yang muncul dari petugas partai. Itu ada tiga-tiganya itu, mungkin Anda mempunyai pilihan yang mana nanti. Jadi diinjak di tahun 2024 itu akan terpilih presiden yang benar-benar akan memperjuangkan masyarakatnya. Semoga itu prediksi saya loh ini, dan prediksi saya, dan ini akan didukung oleh alam dan akan itu sangat akan nyata nanti. Marilah semoga dalam saya ini ngomong ini, semoga hal-hal itu namanya prediksi ya jangan menyalahkan namanya prediksi. Itu nanti siapa saja prediksi yang itu. Satu, mungkin ada tiga kandidat ya, seperti Anies Baswedan yang diusung dari Nasdem, terus diusung dari Demokrat, dan diusung dari PKS, dan ada Prabowo itu yang diusung dari Gerindra, PAN, terus Golkar dan PKB, dan Pak Ganjar Pranowo diusung dari PDIP, P3, sama Perindo ya. Itu nanti itu memang ketiga-tiganya bagus semuanya. Tapi kita harus mempunyai pilihan yang sekiranya jangan pilihan-pilihan itu hati nurani kita yang akan memilih nanti. Jangan karena apapun, jangan terlalu kita ambisi untuk memperjuangkan salah satu calon. Kita santai aja, biar kita tidak terlalu, kalau ada suara-suara itu kita terlalu marah atau gimana, tidak usah, santai aja. Karena kita akan masuk di tahun emas itu, negara ini akan tentram, gemah ripah lo jinawi akhirnya nanti. Jadi tentram, nggak usah. Nanti akan alam sendiri yang akan Jadi alam sendiri yang akan membaca itu. Orang yang korupsi, orang yang apapun nanti akan kelihatan di 2004 akhir ke 2005, karena sudah masuk tahun keemasan atau tahun emas. Ingat aja ini kalau nggak percaya. Jadi ini semuanya akan terbongkar nanti. Orang yang melakukan kebohongan, orang yang melakukan apapun di situ, korupsi yang besar, koruptor, akan kelihatan di tahun emas ini. Ya, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan kita supaya negara kita tetap bersatu, aman, jos. Oke? Dan tetap aman. Pandangan kita berbeda, tapi jangan sampai kita akan beradu jotos atau bagaimana dan emosional. Oke, terima kasih dari saya Aris Gondobun. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.